Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, suami klien saya ini pernah selingkuh dan akhirnya terlanjur menikahi pelakor yang memiliki daya pikat yang cukup kuat, bun. Nah, gara-gara peristiwa ini rumah tangga klien saya ini hampir hancur. Nah, waktu itu ya nggak kebayang seperti apa hancurnya hati klien saya. Ya bahkan beliau tuh bilang ke saya, bun, dunia rasanya mau runtuh, bunda, ketika saya menyaksikan foto pernikahan suami dan pelakor itu. Saya juga nggak bisa membayangkan kalau saya ada di posisi beliau. Waduh, ini pastinya berat sekali. Apalagi semenjak suaminya nikah lagi, tabiatnya itu berubah. Mulai dingin, cuek, keras kepala, kasar, dan makin kesini tuh rasa-rasanya si suami seperti sudah nggak sayang lagi. Karena itulah klien saya ini memutuskan untuk mengikuti bimbingan saya dan memaharkan cincin Anira sebagai sarana atau wasilah untuk membantu menguatkan aura beliau sekaligus meluluhkan hati dan mengembalikan cinta suaminya. Dalam sebuah sesi konseling, beliau cerita ke saya, alhamdulillah, bun, suami saya sekarang sudah baik perilakunya. Suami saya udah gak kasar lagi, udah gak keras, udah enak diajak ngomong baik-baik. Bahkan saya kemarin tuh dibelikan kalung. Sewaktu mendengar cerita beliau, saya mengucapkan alhamdulillah, bunda. Tapi ya ceritanya tuh nggak selesai sampai di situ aja, bun. Beliau kemudian menceritakan salah satu kerisauannya, yang mana suaminya ini ternyata belum bisa menceraikan si pelakor. Wah, pasti sahabat bunda kecewa ya ketika mendengar cerita ini. Oke, tapi jangan khawatir, bunda, karena ceritanya belum selesai, jadi jangan langsung di skip ya. Ketika itu si suami bilang ya, yang kurang lebihnya, bun, ayah minta maaf. Saat ini aku belum bisa ceraikan dia. Ayah tidak bisa tiba-tiba cerai tanpa ada alasan yang tepat. Jadi ayah butuh bantuan bunda dan butuh didampingi bunda. Kira-kira seperti apa perasaan bunda kalau suami bilang begitu ke bunda? Oke, waktu itu, bun, klien saya juga agak tersengat ya mendengar alasan suaminya dan agak pengen emosi juga. Udah dibela-belain ya sampai berdarah-darah begini, ternyata suami di sini masih nggak juga berani ambil keputusan untuk setia sama kita. Kan gitu ya, bun. Waktu itu saya ajak beliau untuk melihat dari sisi lain. Ya, saya melihat bahwa si suami ini masih punya potensi baik, masih ada niatan baik. Karena setidaknya dia masih mengakui kelemahannya di depan istri dan butuh bantuan. Ada seorang pakar dari Amerika yang mengatakan, kalau suami yang sedang mendua kok sampai butuh bantuan dan bahkan mengaku rumah tangganya ini membutuhkan solusi, nah maka itu artinya suami masih dalam kondisi sadar dan masih ada kemungkinan untuk diambil kembali hatinya. Ya, karena itu waktu itu saya bilang ke beliau, saya paham perasaan bunda sebagai istri Syah. Dari perkembangan yang bunda ceritakan tadi, ya alhamdulillah, bun. Menurut saya ini sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena itu yang pertama saran saya, syukuri dulu perubahan baik dalam diri suami bunda ini. Ya, soal kapan suami bakal menceraikan si pelakor, itu urusan suami sama Allah. Yang kedua, dalam posisi seperti sekarang ini, coba bunda mulai bicarakan apa yang masih mengganjal di hati suami sehingga masih mempertahankan dua orang istri, yang mana ya jelas-jelas membuat suami kesulitan dan berat untuk berlaku adil. Kalau perlu nih, bunda tawarkan bantuan. Kira-kira peran apa yang bisa bunda lakukan untuk membantu suami kembali setia dan mengulang rumah tangga dari nol seperti dulu. Kemudian yang ketiga, coba bunda berikan deadline, ya misalnya 1 atau 2 bulan. Nah, selama sebulan atau 2 bulan ini ya bunda berikan yang terbaik untuk suami tanpa pamrih. Ibadah bunda itu juga perlu dikebut. Yang tadinya cuma sholat fardu, nah ini sekarang bunda tambahkan dengan sholat sunnah. Nah, nanti kalau sudah 2 bulan ini dan ternyata memang tidak ada perubahan apa-apa, alias suami di sini masih nggak bisa tegas, maka artinya bundalah yang harus tegas. Tegas ini artinya kalau memang suami tidak mau melepaskan pelakor, ya maka suami harus menerima resiko kehilangan bunda dan anak-anak. Mengapa ketegasan ini harus ditunjukkan? Iya, bun,
Karena kalau Bunda ingin berkarisma, maka Bunda harus tunjukkan kelas Bunda. Bahwa Bunda ini ya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Bunda bisa memberikan totalitas dan menjadi istri terbaik buat suami Bunda. Tapi di sisi lain, Bunda juga bisa saja meninggalkan suami ketika suami di sini memang tidak bisa diajak kompromi dan tidak menunjukkan komitmen pada rumah tangganya. Nah, keseimbangan energi inilah yang membuat Bunda lebih berkarisma dan disegani oleh suami Bunda. Oke, kita kembali ke kasus klien saya tadi ya, Bun. Nah, kira-kira nih Bun, di hari ke-45 beliau menjalankan tips saya tadi. Dan alhamdulillah Bunda, sudah mulai ada perkembangan yang jauh lebih baik lagi, di mana Allah mulai bukakan satu persatu akhlak buruk si wanita tadi, sehingga suami klien saya ini lebih mantap untuk kembali setia kepada satu istri. Ya, kita doakan ya Bun, semoga rumah tangga beliau selalu dikaruniai keberkahan dan keharmonisan ke depannya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus yang beliau alami. Baik, buat para sahabat Bunda yang ingin mengikuti jejak beliau dalam mengikhtiarkan keharmonisan rumah tangga, bisa langsung mendaftar saja dengan klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.